kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 120. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Yosi melirik Aditya dengan mata kecilnya, dan sangat menghina Aditya di hatinya. Pakaian Aditya juga terlalu biasa, dan dia tidak terlalu arogan, dan dia terlihat sedikit lembut. Tiran desa seperti Yosi selalu memandang rendah orang yang lemah, dan hanya karakter ganas semacam itu yang bisa membuat Yosi merasa kagum. Farah awalnya membenci Yosi ini, karena anak ini telah merajalela di desa karena persahabatannya dengan beberapa orang yang menganggur di masyarakat. Sekarang setelah dia menggali kuburan ayahnya lagi, Farah tidak sabar untuk memukul Yosi dengan keras. "Yosi, apakah kamu menggali kuburan ayahku? Apakah kamu masih memiliki keprimanusiaan?" Farah memelototi Yosi dengan marah. Begitu Yosi mendengar pertanyaan Farah, dia tertawa licik, memandang Farah dan berkata, "Farah, jangan dengarkan omong kosong Hilda. Bisakah saya begitu tidak manusiawi? Ketika ayahmu masih hidup, saya memiliki hubungan yang baik dengannya." Farah tercengang ketika dia mendengar ini. Berpikir dalam hati, bukankah begitu? Itu bagus. Dia tidak menginginkan kedamaian setelah kematian ayahnya. "Hilda, ada apa?" Farah bertanya pada Hilda, yang wajahnya berlumpur. Hilda sangat marah, menunjuk Yosi dan berkata kepada Farah, "Saudari Farah, jangan dengarkan omong kosongnya. Sepotong kecil kuburan paman telah digali. Jika bukan karena ayahku, dan yang lainnya, makam paman akan benar-benar dibongkar." Ya Farah, Hilda tidak berbohong. Pada saat ini, ayah Hilda, Sambo keluar dari kerumunan dan berkata kepada Farah. Farah dan Aditya memandang Sambo. Keduanya terkejut. Sambo ngeri. Hidungnya biru dan wajahnya bengkak, dan masih ada darah di lubang hidungnya. Jelas bahwa dia habis dipukuli. Melihat ke belakang Sambo, banyak keluarga Sambo di desa juga mengalami luka di wajah mereka. Jelas mereka baru saja mengalami perkelahian. Melihat pamannya dipukuli seperti ini, Farah menggigit bibirnya. "Paman, apakah Yosi memukulimu seperti ini?" "Ini dia, tidak ada hukum. Tapi Farah, jangan khawatir. Ada paman." "Ya, Yosi dan pengembang itu tidak akan berhasil," Sambo berkata dengan gigi terkatup. "Sambo, apa yang kamu lakukan? Berani melawanku?" Yosi tidak begitu sopan kepada Sambo, dan kemudian memarahi Sambo. "Yosi, jika kamu berani menyentuh makam kakak tertuaku lagi, aku akan melakukan yang terbaik untukmu." Sambo mengambil sekop dan hendak melawan Yosi sampai mati. Mata Yosi berkilat tajam. Dia terbiasa merajalela di desa. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh Yosi? "Beri aku pukulan lagi," Yosi berteriak kepada pria kekar di belakangnya. Beberapa pria kekar semua bergaul dengan Yosi. Berkelahi adalah profesi bagi mereka. Mereka sangat profesional. Mengambil kapak di tangannya, pria kekar ini akan bergegas untuk memukul Sambo dan yang lainnya. Farah akan memulai lagi. Dia buru-buru berkata kepada Aditya, "Aditya, pikirkan cara. Paman dan yang lainnya bukan lawan orang-orang ini." Aditya menyaksikan. Sebenarnya, dia telah lama melihat dengan jelas Paman Farah berkelahi. Dan orang-orang dari keluarga Sambi ini, mereka semua adalah orang biasa. Siapa lawan dari kelompok Yosi? Orang-orang berkelahi sepanjang hari. "Hentikan semuanya!" Aditya berteriak keras saat ini, penuh momentum. Yosi terkejut, dan pria kekar di bawahnya juga terkejut. Semuanya berdiri di sana secara naluriah, melihat ke arah Aditya. Sambo juga sangat terkejut, dan dia tidak bisa tidak melihat Aditya bersama keluarganya. Mereka semua tahu betul tentang Aditya, tetapi dia hanya menantu dari keluarga Sambo. Dia mendengar bahwa dia sia-sia. Tapi teriakan tadi benar-benar seperti itu, cukup mendominasi. "Hehe, ada apa? Apakah kamu masih ingin membuat nama untuk keluarga Sambo?" Yosi memandang Aditya dengan mengejek setelah dia pulih.
Aditya menatap Yoshi dengan dingin, dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin mati? Aku menyeka. Yoshi tidak pernah berpikir bahwa Aditya akan berani berbicara dengannya seperti ini. Menurut pendapatnya, Aditya tidak terlihat seperti seorang sosialis. Beraninya dia menjadi begitu sombong. Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Yoshi menunjuk Aditya dan meraung dengan keras. Aku berkata apakah kamu ingin mengadili kematian? Aditya berteriak dengan tajam. Sial, Yoshi marah dan bergegas untuk memukul Aditya. Farah sudah sangat marah, dan dia masih tidak tahu apa yang terjadi dengan makam ayahnya. Sekarang Yoshi ingin memukul suaminya. Farah pergi ke hadapan Yoshi, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yoshi. Yoshi sedikit bingung, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Farah berani menamparnya. Hehe, tangan kecilmu sangat lembut. Farah, paman sangat nyaman ditampar olehmu. Yoshi tersenyum alih-alih marah, menatap Farah dengan senyum di wajahnya. Farah sangat muak dengan penampilan buruk Yoshi. Dia ingin menamparnya lagi. Kali ini Yoshi siap. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Farah, dan kemudian membawa Farah ke dalam pelukannya. Ah, Farah sangat terkejut sehingga dia akan dipeluk oleh Yoshi. Ledakan. Ledakan. Yoshi sedang memikirkan sesuatu yang indah ketika dia dipukul dengan kejam di wajahnya. Dan kemudian dia ditendang lagi di bagian perutnya. Oh, Yoshi berteriak karena pemukulan dan duduk di tanah. Yoshi melihat ke atas. Aditya yang sedang memikulnya. Apakah kamu baik-baik saja? Aditya bertanya kepada Farah dengan lembut. Pada saat ini, Farah merasakan rasa aman yang kuat. Dan Aditya benar-benar membuatnya merasa nyaman. Saya baik-baik saja. Hati-hati. Farah mengingatkan Aditya bahwa dia juga harus hati-hati. Untuk memahami siapa Yoshi, orang ini pasti tidak akan mudah menyerah setelah dipukuli. Seperti yang diharapkan oleh Farah, Yoshi berdiri dari tanah. Matanya sudah merah. Sial, bocah berani memukulku. Saudara-saudara, kalian maju dan pukul dia. Yoshi menyapa beberapa bawahannya, dan hendak memukul Aditya. Aditya melindungi Farah di belakangnya, dan siap bertarung dengan Yoshi dan yang lainnya. Semuanya sudah bersiap, harus berjuang. Kamu tidak bisa hanya duduk diam. Sambo dan beberapa kelompok keluarganya bahkan tidak melihat lelucon itu. Pada saat ini, mereka semua bergegas, siap untuk berurusan dengan Yoshi. Itu tampak seperti huru-hara. Saat itu, sebuah Porsche Cayenne melaju dan membunyikan klakson beberapa kali. Begitu Yoshi melihat mobil itu, dia berhenti dan berlari ke depan mobil. Seorang pria kaya berusia 40-an melangkah keluar dari mobil. Pria itu berpakaian bagus, dengan punggung besar, wajah tirus, dan perut besar. Yoshi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak bertarung dan membunuh? Orang kaya itu menyipitkan mata pada orang-orang yang hadir dan berkata dengan tenang. Tuan Richard, saya tidak ingin melakukan apapun, tetapi orang-orang ini tidak tahu bagaimana menyanjung mereka. Yoshi tersenyum meminta maaf, mengitari Richard seperti anjing. Richard cemberut dan melihat sekeliling kerumunan dengan tatapan bangga. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Farah. Yo, apakah itu Farah? Richard tersenyum dan berjalan di depan Farah. Farah mengenalinya. Richard ini adalah teman hidup ayahnya. Seperti ayahnya, dia dulu mengembangkan real estate dan mengontrak beberapa proyek. Hanya saja ayahnya pergi ke kota Manado untuk memulai bisnis, dan dia jauh lebih baik daripada Richard. Sementara Richard masih berbisnis di kampung halamannya. Karena investasi di villa gagal, ayah Farah meninggal karena depresi, dan Richard ini juga memutuskan kontak dengan keluarga Farah saat itu. Meskipun mereka telah memutuskan kontak, Farah masih mengenali Richard secara sekilas. Paman Richard, apakah kamu yang meminta Yoshi untuk menggali kuburan ayahku? Farah mengerutkan kening dan bertanya pada Richard. Richard tertawa, memandang Farah dan berkata, Farah, desa Saluampaj saat ini sedang menghadapi pembangunan besar. Saya ingin berinvestasi dalam membangun pusat perbelanjaan besar di sini. Pemakaman ayahmu menghalangi. Saya berbicara dengan pamanmu, tetapi dia tidak setuju untuk memindahkan kuburan ayahmu. Menurutmu apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa menggalinya. Hati Farah gemetar karena marah mendengar kata-kata ini.
Apakah kamu menggali kuburan leluhur seseorang tanpa persetujuan mereka? Bagaimana bisa ada kejahatan seperti itu? Paman Richard, ayahku adalah teman baikmu selama hidupnya. Dia meninggal hanya 3 tahun yang lalu. Jadi kamu datang untuk menggali kuburannya. Kamu bertindak terlalu jauh, Farah berkata dengan marah. Setelah mendengarkan pertanyaan Farah, Richard tersenyum tidak setuju, dan berkata dengan mulut cemberut, "Hehe, saya tahu keluarga ayahmu hidup dalam kehidupan yang sangat miskin sekarang, dan kamu telah menikah dengan laki-laki yang miskin. Kamu pasti sangat kekurangan uang. Katakan saja jumlahnya. Berapa banyak uang agar bisa membuat kuburan ayahmu dipindahkan?" Farah, jangan khawatir. Aku sangat mencintaimu. Dan aku tidak akan bantah apanya kamu mau. Hehehe. Bersambung.